Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa ala dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah materi kita pada sore hari ini adalah tentang hukum sihir, tukang ramal, perdukunan, dan jimat. Jadi hukum sihir, tukang ramal, perdukunan, dan jimat. Bagaimana hukumnya? Yang jelas semua ini telah diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Yang pasti tidak ada seorang pun dari manusia ini yang mengetahui perkara gaib, yang mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi. Tidak ada yang tahu. Namanya saja gaib. Gaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Tidak ada yang mengetahui gaib ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu gaib adalah merupakan ilmu khusus yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naml ayat nomor 56. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tidak ada yang mengetahui yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi, tidak ada satu pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui nasib orang lain. Tidak ada yang mengetahui masa depan orang lain dan perkara-perkara lainnya. Tidak ada yang mengetahui gaib ini kecuali Allah saja yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Namun ada kalanya Allah memberitahukan kepada yang dikehendaki dari para rasulnya, diberikan tahu oleh Allah tentang yang gaib karena suatu hikmah atau maslahat tertentu. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali rasul yang dipilihnya. Jadi ada kalanya Allah memberitahukan yang gaib itu kepada rasulnya yang oleh Allah dipilih untuk mengemban risalahnya. Ya, dan itu pun bukan kemauan dari Rasul itu, tapi ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dikenal dengan mukjizat. Baik para Rasul dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia, atau mungkin juga ada manusia yang oleh Allah diberi karamah, kejadian luar biasa, sehingga oleh Allah diberitahu. Namun karamah ini bukan sembarang orang. Karena itu kita harus bisa membedakan mana yang karamah, yang dari Allah, mana yang dia itu istidraj, yang dari setan, bantuan setan. Karena
Kalau karomah ini orangnya benar-benar kekasih Allah, dia dekat dengan Allah. Dia mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah. Dia kalau sholat 5 waktu di masjid. Dan dia kalau ngomong jujur, tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh, yang nyeleweng, yang ganjil, yang nyeleneh. Ya, dan karomah ini pun bukan seenaknya dia. Karomah ini dari Allah. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Kalau dia disuruh ngulangi lagi, dia tidak akan bisa. Karena terjadinya spontan. Berbeda dengan yang terjadi sekarang ini, yaitu orang-orang yang mengaku dia tahu yang gaib. Dengan sarana-sarana tertentu. Padahal dia ini adalah kadzibun kafir. Orang yang melakukan ini, dia adalah pendusta dan dia telah melakukan kekufuran. Seperti membaca tangannya orang, dibaca tangannya, jarinya telapak tangannya dibaca. Ketika saya membaca telapak tanganmu, saya lihat kamu ini begini, begini, nasibmu begini, pekerjaanmu begini, jodohmu juga seperti ini, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga para tukang ramal, para tukang sihir, atau membaca dari sebuah bejana. Dikasih air, dibaca di sana. Atau dari alat-alat tertentu. Atau juga untuk mencari benda-benda yang hilang, dicari dengan melihat suatu sarana tertentu. Katanya nanti kelihatan sesuatu yang hilang itu. Perkara-perkara yang tidak tampak menjadi tampak. Ini semua adalah jelas-jelas menyimpang dari syariat. Ini bukan karomah. Ini adalah dengan bantuan jin, dengan bantuan setan. Dan ini adalah perkara yang dilarang. Karena kalau seseorang itu bermuamalah dengan jin, dengan syaitan, maka dia itu mempersembahkan mukaddimah, pendahuluan, mempersembahkan hal-hal yang diminta oleh setannya. Dia mendekatkan diri kepada setan, kepada jin itu dengan sesuatu yang jelas-jelas menyimpang. Kecuali kalau orang menundukkan jin seperti Nabi Sulaiman, menundukkan jin tanpa syarat, jin benar-benar tunduk kepada beliau, lalu dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau ada seperti ini tidak apa-apa. Tapi orang yang sekarang bukan seperti Nabi Sulaiman. Dia memang sengaja melakukan amalan-amalan tertentu. Tumbal-tumbal. Pendekatan-pendekatan kepada jinnya. Yang tentu syarat-syarat yang diminta oleh jin itu adalah syarat-syarat yang melanggar. Yang menyalahi aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah dilarang. Dan ini semua adalah termasuk perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kekafiran. Seperti yang sekarang ini banyak, yaitu dia bertanya kepada tukang ramal itu, lalu seakan-akan dia mengetahui perkara gaib, tahu nasibnya, tahu masa depannya, tahu jodohnya, tahu pekerjaannya. Orang yang bertanya saja kepada tukang ramal seperti ini, dia bertanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan aw 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yauman." Orang yang datang ke dukun atau tukang ramal, dia bertanya saja, tanya saja, tidak diterima salatnya 40 hari. Bagaimana pula kalau dia membenarkan? Kalau dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, lalu dia mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umum hukumnya. Biasanya masyarakat mengatakan kalau dukun tidak boleh, kalau kepada ulama tertentu boleh. Nah, ini sama saja, ulama atau dukun kalau dia melakukan ramalan-ramalan, meramal nasib orang, masa depan orang, pekerjaan orang, jodoh orang dan semisalnya, dia masuk di sini. Yang jadi masalah bukan orangnya siapa, yang jadi masalah perbuatannya seperti apa. Sehingga siapapun yang melakukan perbuatan begitu, apakah tokoh agama atau yang lainnya, sama. Dia masuk di dalam larangan ini, bisa menyebabkan kekufuran.
Kemudian juga yang sekarang banyak di televisi adalah seperti mengirim SMS, ketik rek spasi apa diisi lalu diramal nasibnya. Ini semua kalau kita mengirimkan, tanya saja tidak diterima sholat kita 40 hari. Kalau percaya kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau bercanda saja, main-main saja? Ini bukan tempat untuk bercanda, bukan wilayah bercanda, bukan wilayah bermain-main. Ini adalah wilayah serius, wilayah agama, wilayah tauhid, wilayah akidah. Yang kita harus benar-benar hati-hati dan waspada. Kemudian juga termasuk bintang-bintang. Percaya kepada bintang-bintang. Bintangnya apa? Aquarius, Taurus dan macam-macam. Ini juga tidak ada dalam Islam. Zodiak itu. Dan kita dilarang. Bagaimana kalau saya membaca supaya kepingin tahu saja? Oh, tidak boleh. Membaca saja kepingin tahu dilarang. Tidak usah dibaca. Itu sesuatu yang mungkar, yang menyimpang, yang melanggar. Kecuali kalau kita mendatangi orangnya untuk membantahnya dan meluruskannya, tidak apa-apa. Kemudian juga termasuk Feng Shui, Hong Shui dan semisalnya. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Ada kalanya memang mereka itu benar, ada kalanya benar. Tapi benarnya itu sedikit. Lebih banyak enggak benarnya daripada benarnya. Sehingga ada kalanya dia itu benarnya cuma 1, bohongnya 100. Jadi benarnya cuma 1, bohongnya 100. Tapi anehnya, bohong yang 100 itu kita lupakan. Benar yang cuma 1 itu kita ingat-ingat. Wah, dia benar, dia benar. Jadi ini menyebabkan orang terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan. Kenapa? Yang pertama-tama karena dia mengaku mengetahui yang gaib. Atau dia mempercayai orang yang mengaku mengetahui yang gaib. Kemudian karena dia itu telah menyekutukan Allah dalam ilmu gaib yang merupakan ilmu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai Anda. Perbuatan-perbuatan seperti itu, mengaku dia tahu yang gaib, meramal, atau juga bahkan ilmu sihir, ilmu perdukunan, itu semua adalah ilmu-ilmu syaitan. Amalan-amalan syaitan yang merusak akidah, yang menghancurkan akidah. Dan di dalamnya terjadi atau terdapat banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan. Seperti sihir. Sihir. Kalau di kita sekarang ya dukun itu mengamalkan sihir. Ilmu santet atau yang lainnya. Dia melakukan amalan-amalan tertentu yang tersembunyi. Tiba-tiba nanti ada orang yang sakit. Ada orang yang mati. Atau tiba-tiba dia memisahkan antara suami dengan istri. Atau juga dengan menyalakan dupa, pakai asap-asap tertentu. Tapi dupa ini juga kita jangan salah paham ya. Ini dupa maksudnya adalah dupanya dukun. Sebagai syarat-syarat dan perantara-perantara untuk jinnya, untuk setannya. Tapi kalau kita menyalakan dupa di rumah untuk wangi-wangian di rumah tidak apa-apa. Ya, dupa wangi bukan untuk perdukunan, bukan untuk sihir. Supaya ruangan wangi saja, itu tidak apa-apa. Dan berbeda dengan perbuatannya ahli sihir. Ini dukun. Jadi dia melakukan seperti itu untuk mengganggu orang lain. Dia dibantu oleh roh-roh yang jahat. Al-arwah al-khabithah. Ya, roh-roh yang jahat. Rohnya setan, rohnya jin dan yang lain-lainnya. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar yang menghancurkan dan membinasakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah was-sihir, sihir, perdukunan, sihir. Kenapa sihir ini dilarang termasuk syirik dan menyebabkan kekufuran? Karena orang yang mengamalkan ilmu sihir seperti ini, dia meminta bantuan kepada syaitan, kepada jin. Dan melakukan mukaddimah-mukaddimah, tumbal-tumbal, syarat-syarat yang dicintai, yang diminta oleh jinnya, oleh setannya. Dan kebanyakan semua itu adalah menyimpang. Bahkan ada juga yang sampai, na'udzubillah, dia menulis Al-Quran dengan darah haid. Menulis Al-Quran dengan darah haid, itu syarat yang diminta oleh jinnya. Atau juga Al-Quran dilemparkan di WC, supaya dia tambah sakti.
Ini semua adalah perbuatan kufur. Allah berfirman tentang tukang sihir yang semacam ini di dalam surat Al-Baqarah 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Akan tapi setan-setan itu kafir karena mengajarkan kepada manusia sihir. Kemudian juga karena ilmu-ilmu seperti ini ya sama dengan tadi. Dia mengaku tahu yang gaib. Sehingga dia menyekutukan Allah dalam ilmu gaib yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang belajar ilmu sihir, yang mengajarkan ilmu sihir, dia adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 102 tadi. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Orang yang mengamalkan ilmu sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, di akhirat tidak punya nasib, enggak punya bagian. Dia karena terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan, akidahnya rusak, akidahnya batal. Bahkan zaman sahabat dulu, tukang sihir ini hukumannya adalah dibunuh. Tukang sihir itu hukumannya dibunuh karena dia kejahatannya sangat besar. Namun demikian yang membunuh bukan kita, semau kita sendiri. Yang membunuh adalah pemerintahan yang resmi, sehingga tidak terjadi kekacauan. Dan ini banyak sekali. Kemudian juga kalau ada acara-acara seperti itu, acara sulap-sulap, ya, yang jelas-jelas memakai jin atau setan, itu kita nggak boleh nonton, tidak boleh ditonton. Itu bukan acara tontonan hiburan. Itu adalah acara-acara yang terlarang, sudah memasuki wilayah akidah. Seperti yang dilakukan oleh David Copperfield ya, atau yang lainnya. Nah, itu ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu setan. Itu enggak boleh kita menonton. Dan subhanallah orang-orang itu malah beli tiketnya jauh-jauh. Dia datang ke sana kemari bayar mahal untuk nonton. Yang ditonton adalah kesyirikan dan kekafiran. Ini kita harus berlepas diri, mengingkari. Bukan malah menonton, menyaksikan. Bukan dijadikan hiburan. Bahkan yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi, mengadakan lomba sihir, lomba perdukunan. Nanti yang menang dapat hadiah, hadiahnya apa? Ini malah justru memotivasi orang untuk mengamalkan ilmu sihir, belajar ilmu sihir. Jadi ini adalah perkara yang besar, ini bukan main-main. Ini agama, ini harus serius. Dan kita tidak boleh gampang-gampangkan. Ini akidah, tidak boleh dibuat untuk bercanda. Kemudian juga bisa atau kalau ada barang hilang, datang ke dukun atau tukang ramal atau kepada orang tertentu yang katanya dia tahu, oh barangmu sekarang di sini, tempatnya di sana. Bisa jadi benar karena dia dibisiki oleh jin, oleh setan yang dia telah bermuamalah dengan jin atau setan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Karena memang ada kalanya setan itu mencuri pendengaran dari langit dengan izin Allah. Tapi dia itu mungkin benarnya cuma 1 atau 2. Tapi bohongnya sekian ratus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin atim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Ayat ini jelas setan itu mampir ke tempat orang-orang yang berdosa, para dukun, para tukang sihir yang mengamalkan seperti itu, siapapun orangnya. Kalau dia meramal-meramal masa depan atau barang hilang atau jodoh, pekerjaan dan semisalnya, maka dia sama, dia didatangi oleh setan. Yang mana setan itu mencuri pendengaran dari langit dengan izin Allah, disampaikan kepada orang-orang itu. Namun demikian dia banyak bohongnya. Benarnya 1, bohongnya 100. Dan sekali lagi yang aneh itu bohongnya dia yang banyak kita lupakan. Sementara benarnya dia, cocoknya dia yang cuma 1, itu kita ingat-ingat terus seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sehingga orang-orang yang seperti itu, tukang sihir, tukang ramal, pak dukun, itu merusak akidah manusia. Seakan-akan mereka berkedok seperti dokter, menyembuhkan penyakit,
Lalu orang itu disuruh kurban, kamu harus kurban kambing atau ayam yang warnanya begini dan begitu. Nah, ini semuanya jelas-jelas menyimpang. Atau dia juga berlagak seperti dokter yang ngasih resep, yang kemudian resepnya dibuat jimat. Ini kamu gantungkan di tembok, atau kamu bawa, atau ditaruh di lemari, atau kamu gembol. Atau juga mungkin dia berlagak seperti orang yang tahu gaib. Dia tahu masa depan. Ini semuanya bohong, bohong, dan bohong. Gampang kayak gitu itu, gampang. Membohongi orang itu gampang. Dan kita jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya siapapun dia. Dan subhanallah, mohon maaf, masyarakat kita ini senang dibohongi. Senang dibohongi dan asyik dibohongi. Kalau enggak dibohongi itu malah enggak senang. Sehingga orang-orang yang memang dia menangkap hal ini, dia suka berbohong. Karena memang dia tahu orang-orang memang sukanya dibohongi. Kalau diajak jujur enggak mau. Jadi kita harus waspada. Kita harus selalu waspada dengan hal-hal yang seperti itu. Ini semua dilarang. Sekali lagi berbeda antara hal ini dengan karomat. Karomatul awliya. Kalau karomatul awliya itu jelas. Ahli sunnah wal jamaah mengimaninya. Wa nahnu nusaddiqu bi karomatil awliya. Kita ahli sunnah wal jamaah mempercayai karomatnya awliya. Karomat awliya, para wali Allah. Tapi siapa wali Allah itu? Wali Allah itu adalah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, para wali Allah, kekasih Allah, mereka itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kullu mu'minin taqiyyin fahuwa waliyun lillah. Setiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Jadi berbeda. Kalau karomatul aulia itu orang yang lurus, yang sholatnya 5 waktu di masjid. Dia tidak ganjil, tidak melakukan hal-hal yang ganjil-ganjil, aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, tidak. Dia komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ada ucapan dari para ulama, termasuk dari Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' la taghtarru bihi. Kalau kamu lihat ada orang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, kamu jangan tertipu oleh dia. Jangan tertipu. Kamu lihat dulu bagaimana komitmen dia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia benar-benar komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menegakkan agama, lurus, tidak aneh, tidak nyeleneh, enggak ganjil, maka benar dia adalah wali Allah. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dia adalah wali setan. Karena wali itu ada 2. Yaitu ada awliya'ur rahman, ada awliya'us syaitan, ada walinya Allah, ada walinya syaitan. Walinya Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali setan adalah orang-orang yang tidak seperti itu, yang suka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil. Kemudian karomat ini juga bukan semena-mena, bukan seenaknya. Ini ketika seorang mungkin membutuhkan sesuatu, lalu spontan terjadilah kejadian luar biasa. Sebagaimana zaman sahabat dulu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika khutbah Jumat beliau berteriak, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, hai pasukan naiklah gunung, hai pasukan naiklah gunung. Ini beliau khutbah Jumat di Madinah. Orang-orang heran, ini gimana ini khutbah Jumat kok pasukan disuruh naik gunung. Ternyata beliau sebelumnya telah mengirimkan pasukan di negeri yang jauh. Dan ketika pasukannya sudah selesai ya, datang ke Madinah, mereka cerita, kami hampir-hampir mendapat kekalahan. Lalu kami mendengar suara sahabat Umar, hai pasukan kamu naik gunung. Lalu kami naik gunung dan kami mendapat kemenangan. Ini karomah, spontan, diulangi lagi nggak bisa, itu karomah spontan. Termasuk juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ala ibnul Hadrami. Ala al-Hadrami. Beliau berjalan di atas air. Ketika itu dikirim oleh Rasulullah dengan pasukannya. Waktu itu ada di depannya itu sungai atau laut, nggak punya perahu. Akhirnya berdoa kepada ya Allah, kami adalah kirimannya Rasulullah di jalan fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya Allah, beri izin kami untuk bisa berjalan di atas air ini. Lalu beliau dan bala tentaranya jalan di atas air, bisa. Itu kejadian spontan, tidak bisa diulangi lagi. Kalau diulang-ulang ya seperti misalnya ada orang itu tubuhnya dikasih dipukul dengan
dengan pedang tidak apa-apa, atau dikasih air keras tidak apa-apa. Itu bukan karomat, itu perbuatan yang dibuat-buat atau dibantu oleh jin, oleh setan dan semisalnya. Karomah bukan begitu. Justru orang karomah itu malah dia kepingin disembunyikan, jangan sampai ada orang tahu. Wali Allah itu malah dia tidak ingin menampakkan dirinya, bukan justru malah memamer-mamerkan dirinya. Kemudian juga tentang jimat-jimat. Tentang jimat. Nah, jimat ini juga yang dilarang di dalam agama. Itu istilahnya dalam bahasa Arab itu at-tamaim. Tamaim atau tamimah. Ya, mufradnya tamimah, jamaknya tamaim. Yang digantungkan di leher anak kecil, atau digantungkan oleh orang besar, atau ditaruh di tembok, atau di lemari, atau di mana saja, atau di gembol. Itu jimat-jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah syirik. Ruqyah itu mantra-mantra, jampi-jampi, itu syirik. Tamimah, jimat itu juga syirik. Tiwalah itu ya pelet. Tiwalah itu pelet ya, yang menjadikan laki-laki cinta kepada perempuan atau perempuan cinta kepada laki-laki, itu adalah syirik. Di sini dikatakan ruqyah, tamimah, tiwalah syirik. Ruqyah itu syirik, jimat syirik, pelet syirik. Namun mengenai ruqyah itu ada perkecualian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruqyah. Beliau mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan atau ma lam takun syirkan. Ruqyah, mantra-mantra atau jampi-jampi itu tidak apa-apa selama tidak ada unsur syiriknya. Selama tidak ada unsur syirik ya. Mantra-mantra yang dibacakan seperti baca surat Fatihah yang jelas, ayat Quran atau nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, doa-doa dengan bahasa Arab yang jelas, maknanya jelas. Kemudian seseorang itu yakin yang menyembuhkan Allah, takdirnya Allah. Nah, itu tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau mantra-mantra yang bahasa-bahasa selain bahasa Arab, atau mungkin ada kata-kata yang enggak jelas, mungkin itu namanya jin atau siapa, itu dilarang tentang ruqyah. Atau juga ruqyah ini yang benar dibacakan di air juga enggak apa-apa, baca Fatihah di air, lalu diminum airnya, itu tidak apa-apa. Ini ruqyah syar'iyah yang sesuai dengan syar'i. Adapun yang selain daripada itu, maka itu adalah yang dilarang. Mengenai jimat, ini jimat dilarang semuanya, total. Tulisan-tulisan yang kemudian digantung ya untuk jimat-jimat itu dilarang. Bagaimana kalau ayat-ayat Quran saja, ayat Quran ditulis? Memang kalau ayat Quran ini, mengenai ayat Quran, pendapat yang rajih dan kuat itu juga dilarang. Salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. Mereka, para tabi'in dan bahkan para sahabat itu membenci semua bentuk jimat, baik dari Al-Qur'an atau yang selain Al-Qur'an. Ya, baik dari Qur'an enggak boleh, karena apa? Nanti orang itu akan ada ketergantungan. Kalau dia membawa jimat, dia merasa tenang, damai. Kalau jimatnya ketinggalan di rumah, dia merasa enggak tenang, enggak damai. Apalagi juga pelarangan tentang jimat ini umum, enggak ada perkecualian. Jadi tamaim, jimat itu syirik, enggak ada perkecualian. Adapun ruqyah, mantra-mantra dan jampi-jampi tadi kan ada perkecualiannya. Kalau enggak ada unsur syirik enggak apa-apa. Sementara kalau jimat ini enggak ada perkecualian. Pokoknya jimat dilarang, enggak boleh. Apalagi kalau dibolehkan, dari Quran itu dibolehkan, nanti orang itu malah melebar dan melebar sampai ke yang lain-lainnya. Apalagi juga nanti akhirnya meremehkan Al-Quran, dibawa ke kamar mandi, atau ya ada ayat-ayat Allah, kita di bawahnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan hal-hal yang lain. Jadi pendapat yang benar, jimat ini dilarang semuanya. Baik berupa ayat Quran, ataupun merupakan batu-batu, batu akik, batu giok, atau apa saja, atau tali-tali, bohol-bohol, atau paku, dan yang lain-lainnya, banyak sekali macamnya, ditinggalkan. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dibaca, sehingga kita benar-benar mengetahui isinya, kita mengamalkannya, dan kita selamat di dunia dan di akhirat, kita bahagia di dunia dan di akhirat.
Karena itu para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kita perlu hati-hati, perlu waspada. Kita jaga akidah ini jangan sampai rusak. Jangan sampai akidah ini ternodai. Jangan sampai akidah ini terkotori oleh hal-hal yang mengotorinya, yaitu seperti perdukunan, tukang ramal, sihir, dan juga jimat-jimat serta yang semisalnya. Ini mungkin materi dari saya. Dan sebagaimana yang tadi telah diterangkan, SMS hari ini kalau memang yang masuk banyak sekali dan ada yang belum terjawab, maka akan disimpan untuk besok hari Senin, itu khusus menjawab SMS yang sudah masuk. Tapi tidak ada SMS lagi untuk besok. Yang sudah masuk aja dijawab, sehingga yang sudah mengirimkan tidak kecewa karena SMS-nya selalu tidak dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus, menjadikan kita istiqamah di dalam al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, tauhid yang lurus, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Baik, mitra pengerti 100,5 Dakwah Islam yang FM. Tentunya sangat menarik kajian kita sore kali ini bersama Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Dan di kesempatan kali ini kami buka di sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081334183554. Dan tentunya pertanyaan yang terlebih dahulu dan sesuai materi yang kami handle di kesempatan sore hari ini. Ya, ini ada usulan juga, tolong dibaca Abdullah. Ya, kali ini usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar usulan, gimana kalau SMS yang tidak terbaca, Ustaz jawab terus direkam. Diputar jam-jam 8 sampai 10 pagi. Karena kalau materi sore diganti hanya untuk jawab SMS saya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ini juga usulan lagi ini. Berarti ini juga usulan yang bagus ya. Kalau materi sore hanya untuk jawab SMS saja sayang. Jadi bagaimana kalau ada waktu khusus jawabnya direkam lalu diputar pada jam 8 sampai 10 pagi. Ini juga usulan yang bagus, bisa diterima. Ya, nanti pokoknya kita bicarakan lagi lah enaknya bagaimana. Ya, saya juga butuh masukan-masukan dari Anda semuanya, enaknya seperti apa. Karena terus terang saja seperti kemarin contohnya, kemarin itu SMS yang masuk sampai 70. Tapi yang terjawab kurang dari 10. Sehingga 60 lebih yang tidak terjawab. Ya seperti itu, ya terus terang ya hati rasanya kasihan. Gimana udah nulis tidak dijawab. Dan ini juga perlu pemecahan. Ya, nanti kita cari aja bagaimana solusi yang terbaik dengan masukan-masukan dari semuanya, bagaimana nanti enaknya. Fadl. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mau sekolah tinggi tentang Islam, khawatir tersesat karena Universitas Islam di Indonesia dipengaruhi paham liberal. Menurut Ustaz, sekolah Islam yang masih lurus di mana di Indonesia ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak di antara sekolah-sekolah yang ada sekarang, perguruan tinggi, bahkan Islam sekalipun, pemahamannya sudah menyimpang, liberal, sekuler, seperti itu. Yang masih lurus di mana? Yang masih lurus di mana yang masih lurus ya? Ya memang agak repot kalau di mana ini ya. Karena yang lurus itu, yang dimaksud dengan lurus itu adalah yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahamannya benar, pemahamannya salafus saleh, itu yang lurus. Yang selain itu ya berarti tidak lurus. Yang namanya kebenaran dalam akidah ya, kita bicara akidah. Kebenaran itu satu, akidah yang benar itu satu. Kecuali kalau fikih, beda pendapat fikih itu biasa. Kalau kita bicara akidah, yang benar cuma satu. Jadi begitu. Jadi yang dimananya ini jawabnya ini agak repot ya. Ya wallahu a'lam untuk di mananya, atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol di daratan saja. Insyaallah. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Yang pertama, bagaimana ketika sedang tidur kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Yang kedua, kapan waktu membayar fidyah? Apakah fidyah harus diberikan kepada orang miskin yang sholat? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah.
Benarkah kita ketika sedang tidur kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Oh, bisa. Lailatul Qadar itu bukan orang tidur, bukan orang yang sholat, bukan orang yang ibadah. Lailatul Qadar itu orang yang bersih lahir batin. Bersih lahir batin, luarnya dia baik, muamalah dengan orang baik, dengan Allah baik, hatinya juga baik. Hatinya juga baik. Ini hati ini penting. Karena ada kalanya orang itu sholat. Ya, sholat malam, sholat tahajud. Siangnya puasa. Tapi dimurkai oleh Allah. Ini banyak. Kenapa? Karena hatinya jelek. Hatinya jelek. Suka su'udon. Berprasangka buruk. Hasad, iri, dengki, sombong, ujub. Macam-macam penyakit hati dimiliki. Berarti dia baik luarnya saja, dalamnya dimurkai oleh Allah. Salat Allah murka kepada dia. Ada seorang wanita ahli tahajud, ahli puasa sunnah, kata Rasulullah ahli neraka dia. Kenapa? Karena suka ganggu tetangganya, hatinya jelek, perbuatannya jelek. Ada lagi orang tidur tapi mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia tidur hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak ada iri, dengki, hasud, sombong, ujub, tidak ada syirik, enggak ada penyimpangan. Tidurnya dia adalah tidur yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Jadi begitu. Alangkah baiknya juga orang yang hatinya baik dan dia sholat tahajud. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu enggak ada hubungannya dengan tidur atau sholat ya. Tapi memang ketika 10 hari terakhir kita dianjurkan, disunnahkan, menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah. Namun demikian tidur ya boleh. Karena orang kalau bangun terus ya, nanti sakit. Nanti kalau sakit akhirnya bosan dengan agama. Kadang-kadang kita juga jangan lupa dengan tipu daya setan. Setan itu kalau nggak bisa ngerem kita malah didorong. Direm nggak bisa, didorong aja sekalian. Hasilnya setelah didorong, dia itu akhirnya capek, payah, bosan. Besok nggak berbuat lagi, sudah tidur aja besok. Nah, itu tipu daya setan. Jadi begitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu kalau ingin dapat, bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi hatinya harus bersih. Qalbuka wa qalbuka. Hatimu dan hatimu. Hati ini penting. Orang-orang yang sampai kepada Allah, yang membuat mereka sampai kepada Allah, karena salamatus sudur, hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya safi, qalbun safi, hatinya bersih, hatinya jernih, hatinya bening. Nah itu. Jadi hati ini penting. Kita jangan hanya sibuk dengan amal badan. Badan, amal, hatinya jelek, ya percuma. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat bentukmu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Karena itu jangan kita punya niat-niat jelek. Orang punya niat jelek itu dimurkai Allah. Allah tahu. Percuma. Kita menyembunyikan dari orang, Allah tahu. Ada niat jelek, niat gini, niat gitu. Percuma lah. Percuma ngaji, percuma sholat. Allah murka. Dan saya mengatakan begini bukan membuat orang putus asa. Bukan. Ini supaya waspada. Kita jangan hanya sibuk dengan perbuatan badan, lahir. Bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Tapi hati itu loh. Karena tujuan dari semua itu adalah hati. Tujuan baca Quran, tujuan sholat, tujuan puasa. Intinya adalah hati. Hatinya bersih. Hatinya baik kepada Allah. Seperti itu. Jadi itulah Lailatul Qadar. Karena itu wanita haid pada 10 hari terakhir Ramadan. Itu jangan takut. Saya haid takut gak bisa dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu gak ada hubungannya dengan haid. Anda bisa dapat. Hati Anda bersihkan. Yang bersih hatinya. Tauhid yang murni, ngikuti sunnah. Jangan ada niat-niat jelek. Jangan ada su'udon. Jangan ada hasad, iri, dengki. Jangan ada ujub, bangga diri, sombong, dan yang lainnya. Keluarkan semua. Itu makanan setan semuanya. Dan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Itu. Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk yang mendapatkannya. Dan nanti insyaAllah menjelang 10 hari terakhir kita akan bahas Lailatul Qadar. InsyaAllah. Mengenai kapan waktu bayar fidyah. Ya sekarang waktunya Ramadan bayar fidyah. Sekarang boleh, nanti akhir Ramadan boleh, lebih cepat lebih bagus. Apakah fidyah harus diberikan orang miskin yang sholat? Ya tentu.
Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan orang miskin. Dan yang sholat ya tentu saja. Karena orang tidak sholat itu kafir. Jangan dikasih fidyah, nggak boleh, nggak sah. Iya, fadhil. Assalamualaikum. Saya mau nanya Ustadz soal materi tentang kafir besar sama kafir kecil itu. Bedanya dalam hal apa saja? Apakah dosanya juga beda? Dan apa parameternya Ustadz? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan materi yang lalu ya tentang kekafiran, kafir besar, kufrun akbar dan kufrun asghar, kafir besar dan kafir kecil. Ya, bedanya kekafiran besar itu kebanyakan berhubungan dengan keyakinan ya, seperti mendustakan, dia enggan, dia sombong, dia ragu-ragu, dia berpaling, dia munafik dan yang lain-lainnya. Adapun kalau kufur-kufur yang di bawahnya, yang asghar, yang kecil, itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, amaliyah, bukan dengan akidah, seperti kufur nikmat, mengkufuri nikmat, enggak syukur, seperti itu. Jadi bedanya ya banyak. Kalau kufur yang besar, kafir yang besar, itu dia keluar dari Islam, amalnya hapus dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau mati belum taubat. Kalau kufur yang kecil, dia tidak keluar dari Islam. Dan amalnya tidak hapus semuanya. Yang hapus ya amal yang ada kekufurannya itu. Dan dia juga berada di ancaman neraka. Tapi kembali kepada Allah, terserah Allah diampuni atau tidak, terserah Allah. Yang jelas dia masih punya kesempatan masuk ke dalam surga. Itu diantara beda-bedanya. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Ya, sebentar ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Dulu waktu ana masih MA atau Madrasah Aliyah, sekolah satu yayasan dengan jadi satu antara yayasan dengan pondok pesantren. Tiap ada acara harus minta izin ke Bu Nyai dan sama beliau disuruh ke makam Pak Yai yang ada di belakang pengimaman masjid untuk minta restu dan itu sampai sekarang. Pernah waktu kami mau eptanas disuruh cuci kaki ibu kami kemudian diminum. Apakah itu syirik? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga ridha Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Ya. Jadi kalau meminta izin kepada guru ya, minta izin dalam hal apa dulu? Yang jelas kalau pergi ke kuburan untuk minta restu kepada orang mati ya itu tidak boleh, itu syirik. Orang mati itu didoakan ya. Ziarah kubur itu boleh, ziarah kubur tapi tidak mengadakan perjalanan jauh ya. Ziarah kubur misalnya dari sini ke Kasin itu tidak apa-apa, ziarah kubur. Untuk apa? Untuk ingat mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur, sekarang silakan kamu ziarah kubur karena ziarah kubur itu menjadikan kamu ingat akhirat. Ya, jadi seperti itu. Jadi ziarah kubur tidak apa-apa, ingat akhirat, zuhud terhadap dunia, melembutkan hati, membuat air mata berlinang. Tapi kalau minta-minta ke orang mati itu tidak boleh. Minta restu ke orang mati itu tidak boleh. Dia sudah mati. Oh itu kan alamnya lain. Nah, sudah jangan macam-macam sudah. Ikuti aja ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti terjerumus dalam kesesatan. Didoakan orang mati itu, bukan dimintai doa. Orang mati itu didoakan, bukan dimintai doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Ya gitu tidak apa-apa. Memberi salam pada ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi memberi salam pada mereka. Lalu mendoakan mereka. Allahumma ufir lahum warhamhum. Mendoakan ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka. Jadi bukan dimintai doa. Dimintai restu orang mati itu. Didoakan. Ya siapapun itu sama. Tidak boleh minta-minta ke orang mati itu syirik.
Kemudian kalau mau eptanas, nyuci kakinya ibu, lalu diminum airnya. Nah ini apa hubungannya? Eptanas itu ya belajar. Eptanas itu belajar yang rajin, yang tekun, lalu berdoa kepada Allah, tahajud, minta didoakan ibu, tidak apa-apa. Kalau ibunya masih hidup, minta didoakan bapak, Pak, Bu, doakan saya, mudah-mudahan lancar. Begitu, bukan mencuci kaki ibu lalu dicium, tidak boleh itu. Apalagi nanti kalau kakinya ada penyakitnya gimana? Itu tidak boleh ya, tidak ada dalam Islam kakinya ibu dicuci lalu airnya diminum. Bukan gitu, berbakti bukan begitu. Berbakti itu kalau ngomong yang sopan, yang akhlak, mendoakan orang tua, tidak menyakiti hatinya, tidak merusak nama baik orang tua, ya nurut kepada orang tua, taat, selama tidak disuruh maksiat, selama kita mampu. Begitu. Jadi enggak perlu mencuci kaki ibu, dicium diminum airnya, jangan. Itu enggak ada ajaran gitu, itu menyimpang dari syariat. Itu ghulu, berlebih-lebihan, dan itu juga tidak baik dari segala macam segi dan segala macam sisi. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau ramalan cuaca dan bagaimana tentang adat Jawa yang masih menghitung weton untuk hari pernikahan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ramalan cuaca itu kan enggak pasti. Misalnya dia bilang Malang hari ini hujan. Pertama-tama bisa hujan, bisa enggak hujan. Yang kedua, Malang itu besar, Malang sebelah mana? Apakah kecamatan Klojen atau kecamatan Lokwaru atau kecamatan Blembing atau kecamatan mana? Mana? Enggak jelas itu. Jadi begitu. Tapi kalau ditangkap ya dari arus angin begini, maka di Malang insya Allahnya jangan dilupakan, baca insya Allah dulu. Mungkin kalau menurut perkiraan ini arus anginnya begini, awannya insya Allah mungkin Malang besok hujan. Ya begitu. Tapi mungkin hujan, mungkin tidak. Kalau hujan pun Malang sebelah mana? Malang itu besar. Apakah di Jagalan atau di Tongan atau di Kauman, sebelah mana Malangnya? Jadi begitu. Jadi harus ada insya Allahnya. Harus ada insya Allah. Supaya kita tidak ngelangkai Allah. Ini sopan, adab kepada Allah. Kemudian juga tentang menghitung weton. Kalau mau nikah dicocokkan wetonnya. Ini tidak ada dalam Islam. Mau nikah sudah. Semua hari baik, semua bulan baik. Yang penting kita tidak maksiat kepada Allah, semuanya baik. Jadi tidak ada menghitung weton. Ini calon lakinya, calon perempuannya lahirnya tahun ini dicocokkan wetonnya. Tidak ada. Siapa saja yang penting cocok, saling pengertian, faham, akhlaknya baik, agamanya baik, bismillah, tawakal ala Allah, nikah. Insyaallah sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Begitu. Jadi tidak ada itulah hitung-hitungan gitu, tidak ada. Dan ini ngerusak akidah. Dalam Islam tidak boleh. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz penyujuk umat, bagaimana halnya dengan pengobatan di stasiun TV yang menamai pengobatan ala nabawi? Kemudian penonton disuruh baca surat tertentu lalu ditiupkan. Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya dan menjadikan hidup kita bermanfaat. Jadi pengobatan di TVRI ya, di TV ada ala tibun ala nabawi. Lalu penontonnya disuruh baca surat tertentu lalu ditiupkan. Ini maksudnya bagaimana? Yang niup siapa? Bagaimana? Walhasil kebanyakan acara-acara gini ini enggak benar. Enggak benar ya. Kebanyakan ujung-ujungnya ya cari duit. Ujung-ujungnya itu ya menjual agama. Agama Allah dijual untuk materi dengan harga yang murah. Agama Allah dijual dengan harga yang murah. Kita harus waspada. Jadi acara-acara gitu-gitu ditinggalkan saja. Sudahlah kita pakai ilmu yang wajar. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah. Sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita macam-macam nanti tambah tidak selamat. Yang penting kita bergantung kepada Allah. Cari ilmu yang benar, diamalkan ilmunya. InsyaAllah hidup ini akan gampang, akan mudah. Hidup ini akan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mohon penjelasan bagaimana cara jitu untuk mendakwai orang-orang yang suka ke dukun atau tukang ramal yang menggunakan jin. Saya sudah coba menjelaskan tapi mereka tetap saja dan beralasan Nabi Sulaiman dulu juga minta bantuan jin. Jazakumullah khair, khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Bermuamalah dengan jin itu ada beberapa macam. Yang pertama-tama seperti Nabi Sulaiman, yaitu jin tunduk dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, tanpa tumbal, tanpa muqaddimah dan dipergunakan untuk kebaikan. Kalau memang seperti ini kayak Nabi Sulaiman boleh. Tapi apakah ada sekarang kayak Nabi Sulaiman? Tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah yang kedua, yaitu dia bermuamalah dengan jin pakai syarat-syarat tertentu. Syaratnya ini, syaratnya itu, kamu baca ini dulu sekian kali, baca itu, baca ini. Itu syaratnya menyimpang semua, permintaannya jin. Apalagi ada sampai syarat-syarat yang menyebabkan orang kafir kayak tadi, nulis Al-Quran dengan darah haid, melemparkan Al-Quran di WC, itu ada. Katanya biar tambah sakti, seperti itu. Jadi yang ada sekarang yang kedua tadi itu, apalagi sudah syaratnya menyimpang dipakai untuk keburukan, ya tambah tumpuk-tumpuk keburukannya. Dan orang muamalah dengan jin model gitu tidak akan untung, dia rugi dunia akhirat, rugi. Ada yang dikorbankan nanti, ada yang dikorbankan. Jadi ya dikorbankan. Jadi begitu ya. Yang penting adalah kita sudah menjelaskan, sudah jelas dalilnya kayak gini semuanya dengan cara terbaik. Orang mau nerima, alhamdulillah. Tidak mau nerima, sudah kewajiban kita sudah kita laksanakan. Yang merubah itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu merubah orang. Jadi Anda sudah menyampaikan dengan hujjah, dengan dalil yang kuat, dengan penjelasan yang meyakinkan, tapi dia masih terus begitu, sudah. Tidak usah dipikiri. Dakwah jalan terus. Yang mau monggo, alhamdulillah. Tidak mau ya tidak apa-apa. Dakwah jalan terus. Memang itulah ada surga dan neraka. Surga ada penghuninya, juga neraka ada penghuninya. Ada kejahatan, ada kebaikan. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada hak, ada batil. Itu sampai kiamat ada seperti itu. Jadi yang penting adalah kita telah melaksanakan kewajiban kita. Ya, fadhal silakan. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Saya seorang ahli sunnah, tapi saya pernah sholat tata cara Islam jamaah. Kemudian saya kembali sholat dengan tata cara ahli sunnah. Saya ragu tata cara mana yang benar. Apa saya ragu-ragu termasuk kufur? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tata cara sholat, ikutilah sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi belajarlah sifat sholat Nabi, ikutilah sifat sholat Nabi, dan Anda akan selamat. Jadi jawabannya adalah Anda perlu belajar sifat sholat Nabi, lalu sholatlah seperti itu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya sakit stres sudah 18 tahun. Dan yang bilang ibu saya diguna-guna. Soalnya dalam pertama dulu pada pertama sakit di rumah ya. Ada pendaman kain putih. Ada pendaman. Ada pendaman kain putih dan bunga 7 rupa. Mohon bantuan doanya. Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ibu beliau ini sudah stres ya, 18 tahun. Ada yang bilang diguna-guna. Soalnya dulu pertama sakit di rumahnya ada pendaman kain putih dan bunga 7 rupa. Ya mudah-mudahan ibu Anda oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan, keringanan, dan kesembuhan. Yang penting jangan lupa zikir kepada Allah. Yang banyak zikir ya. Zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, baca Quran, sholat yang benar, bertakwa kepada Allah. Dan jangan mendengarkan musik. Karena musik itu mengundang setan. Jadi jangan mendengarkan musik ya, supaya tidak digoda oleh setan. Karena setan itu paling cepat masuknya melalui musik. Itu paling cepat masuk melalui musik setan itu. Ya. Fadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau seseorang melakukan amalan-amalan khusus hanya ingin mendapatkan mukasyafa? Apa itu termasuk orang yang rugi dunia akhirat? Syukran kasir untuk Ustaz. Allah yubarakafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Jadi kalau kita melakukan amalan itu jangan tujuannya macam-macam. Jadi jangan saya mau sholat ini sholat itu supaya saya bisa sakti. Tidak usah, tidak perlu. Kesaktian, ya, keramat itu bukan dicari. Kesaktian atau keramat itu datang dengan sendiri. Kita baik, kita mengamalkan yang wajib-wajib, lalu kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah, maka Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita sudah gampang, kita mau doa dikabulkan. Berlindung oleh Allah dilindungi. Seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi ini ya, firman Allah, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang mengganggu waliku, mengganggu kekasihku, aku nyatakan perang kepada dia. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi kata Allah bahwa Allah itu yang paling senang ketika seorang hamba itu mengerjakan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib dulu kerjakan dengan baik. Kemudian hambaku selalu menambah dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Kalau sudah Allah cinta, sudah kita dijaga oleh Allah. Kita doa dikabulkan, kita berlindung dilindungi. Jadi jangan kita beramal tujuannya saya beramal kepingin apa? Kepingin sakti, kepingin punya karomat. Wah, itu keliru, enggak benar. Yang benar beramallah dengan ikhlas karena Allah. Nanti masalah karomah atau yang lainnya itu diberi oleh Allah secara spontan. Ya, ketika dibutuhkan, ketika terjepit. Seperti mukasyafah. Mukasyafah seperti bisa menyingkap sesuatu yang tidak tersingkap. Itu enggak usah ya, cari ilmu-ilmu itu enggak usah. Itu datang dengan sendirinya. Orang itu kalau sudah beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah, hatinya bersih, itu nanti oleh Allah dijadikan firasatnya tajam. Firasatnya tajam. Tapi tidak boleh cerita-cerita. Kalau cerita nanti dia jadi tukang ramal akhirnya. Soalnya belum terjadi. Jadi cukup untuk dia saja. Itu firasat yang tajam itu ada. Itu hadisnya, hasanatnya itu hasan atau sahih. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." Takutlah kamu akan firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Firasat tajam. Dia melihat orang, lihat mukanya orang tahu orang ini begini tahu, tapi enggak boleh cerita, enggak boleh diceritakan. Cukup untuk dia saja. Kalau dia cerita nanti jadi tukang ramal. Nah, setelah terjadi baru dia boleh bilang, "Saya sudah mempunyai firasat sudah lama bahwa dia akan gini." Dan sekarang benar-benar terjadi ya. Sudah terjadi tidak apa-apa. Kalau belum terjadi jangan cerita. Karena mungkin terjadi, mungkin tidak. Dan supaya kita tidak terjerumus dalam ramal-meramal. Nah, firasat itu ada. Orang yang mengikuti sunnah, ya, ikhlas. Kemudian dia mengkonsumsi yang halal. Dia jaga matanya dari yang haram. Itu firasatnya enggak akan meleset, tajam. Termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu firasatnya tajam. Oleh Allah diberi firasat yang tajam. Lihat wajahnya orang tahu. Orang ini pekerjaannya ini tahu. Seperti itu. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nikah, tetapi calon suami saya minta tanggal pernikahan menurut tanggal Jawa. Dihitung menurut weton. Yang saya tanyakan apakah itu termasuk kufur? Jazakumullah khair. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Jadi minta tanggal pernikahan menurut hitung-hitungan ya, macam-macam. Itu termasuk perbuatan yang menyimpang itu, menyimpang ya, yang jelas itu menyimpang dan arahnya nanti juga kepada ya, kesyirikan nanti akhirnya. Kita percaya dengan tanggal-tanggal ini dan itu macam-macam. Dalam Islam tidak ada itu. Dalam Islam itu mau nikah kapan saja boleh. Mau nikah kapan saja boleh. Tidak ada yang dilarang.
Yang penting pokoknya kita taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah semua hari baik, semua tanggal baik. Kalau kita maksiat semua hari dan semua tanggal tidak baik. Ya. Fadal, silakan. Ini ada SMS ya, agak panjang. Dari nomor 08563 sekian, tapi selalu terputus SMS-nya. Agak panjang tapi selalu terputus, enggak bisa terbaca. Ya, fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah, semoga selalu bermanfaat ilmunya. Allahumma amin. Saya anak kuliah, saya sering menjumpai teman saya yang percaya dengan perdukunan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat dan kita dijadikan ikhlas di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi caranya ya jelaskan kepada dia sebagaimana yang Anda sudah mendengarkan selama ini pengajian-pengajian, terangkan ke dia dampaknya perdukunan, hukumnya perdukunan, akibat-akibat yang diamalkan oleh orang yang seperti itu, konsekuensinya, terangkan semuanya. Dengan cara terbaik, dengan penuh cinta dan kasih sayang, seperti itu. Kemudian kalau dia mau mengikuti Anda, alhamdulillah. Enggak mau, ya Anda jangan putus saja, dakwah jalan terus. Yang ngerubah itu nanti Allah Subhanahu wa taala, kita enggak sanggup ngerubah orang. Kita hanya sanggup untuk memberitahu dan mendoakan serta mengajak motivasi, itu aja. Fadhol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Di kos ana ada tulisan-tulisan Arab yang ditempel di tiap-tiap pintu kamar. Ana nggak tahu itu jimat atau apa. Tapi katanya teman yang lebih dulu kos di situ itu adalah penyangkal agar anak-anak kos itu betah tinggal di sini, nggak berniat pindah. Apa yang harus ana lakukan? Ana nggak berani nanya sama bapak kos. Terus bagaimana perempuan lebih afdol sholat tarawih sendiri di rumah atau ke masjid? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan ya jimat-jimat model gini-gini enggak ada dalam Islam, enggak ada. Ya diberitahu bapak kosnya, diberitahu aja, jangan takut. Jangan, yang penting sopan, akhlak. Kita diskusi, kita dialog, diskusi aja. Ya mungkin mula-mula jangan langsung to the point. Mungkin muter-muter dulu, jalan-jalan dulu. Maksudnya kata-katanya ya. Basa-basi dulu maksudnya begitu. Basa-basi lalu pelan-pelan mengarah ke sana. Jadi begitu. Supaya disadarkan orang. Karena orang itu harus berdakwah. Jadi seseorang itu memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang. Sehingga dia baik dan orang juga baik. Sama-sama baik. Dan itu adalah tafsir daripada surat Wal Asri. InsyaAllah nanti ceramah tarawih di An-Nur waktu saya tentang tafsir mudah surat Wal Asri. Kandungannya luar biasa. Jadi harus dakwah itu, ngejak orang. Seperti itu ya. Kemudian yang lebih afdal memang perempuan itu kalau salat 5 waktu di rumah lebih afdal ya. La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairan lahunna. Jangan kamu larang para wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Adapun kalau sholat tarawih, memang ini juga dilakukan oleh para salafus soleh itu ke masjid, laki atau perempuan. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya itu banyak dan panjang, yang mana kalau di rumah itu biasanya malas. Kalau seandainya perempuan di rumah boleh-boleh saja, cuma di masjid ya kumpul-kumpul untuk syiar juga, sekaligus juga semangat ya, semangat kumpul orang banyak, mungkin bacaannya juga bagus. Hanya saja hendaklah ketika berangkat dan pulang dari masjid itu memakai adab-adab Islami. Memakai adab Islami, memakai jilbab yang syar'i. Ini penting sekali. Jangan nanti mukenahnya ditaruh di tas kecil sementara dia berangkat pakai celana ketat, pakai rok mini, pakai pakaian ketat. Nah, ini enggak benar. Ya, mending saja mukenahnya dipakai dari rumah sampai ke masjid, tertutup seperti itu. Ya, supaya kita benar-benar mendapat ridho Allah. Ridho Allah total. Ya. Fadhol, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya kagumi dan cintai karena Allah. Apakah hukumnya bagi orang yang tiap malam Jumat selalu buat sajen untuk orang yang sudah meninggal? Apakah itu termasuk percaya dengan sihir? Dari Rudi di Bareng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Ini Pak Rudi ini ya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Ini gimana kabarnya Mas Rudi di Bareng ini? Memang itu dilarang dalam Islam ya. Malam Jumat buat sajen-sajen untuk orang mati itu dilarang. Itu syirik itu. Yang benar itu didoakan. Orang mati didoakan. Kapan saja didoakan. Malam Jumat didoakan. Malam Sabtu didoakan. Malam Ahad didoakan. Malam Senin didoakan. Semua malam doakan. Jangan milih malam Jumat saja. Ya, doakan. Orang mati doakan. Tapi nggak pakai sajen-sajen. Sajen itu kalau berbentuk makanan dimakan aja. Apalagi nasi tumpeng itu dimakan, tetangga dikasih juga senang itu nasi tumpeng atau ayam goreng atau yang lainnya. Jadi bukan untuk orang mati ya. Atau juga bunga-bunga, kembang-kembang. Bunga-bunga, kembang-kembang di rumah aja ditaruh untuk wangi-wangian, bukan untuk sajen. Jadi begitu, itu dilarang Pak Rudi, itu adalah syirik. Ya, orang mati didoakan saja, insya Allah dia senang kalau dikirimi doa. Mantap. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar ada malaikat namanya Sijil. Bagaimana menafsirkannya? Sebagaimana malaikat penjaga rahasia Allah yang dicuri jin, yang disuruh dukun. Apakah benar jika iya, kapan masih bisa dicuri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malaikat namanya Sijil ini dari mana? Tidak ada itu. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada. Jadi kita jangan memberi nama malaikat kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Tidak boleh memberi nama-nama malaikat ngawur-ngawur itu. Tidak ada nama malaikat Sijil itu, tidak ada. Tidak ada ya. Nama-nama yang kita kenal selama ini ya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat maut pun namanya bukan Israel. Kalau di hadis sahih di ayat Quran bukan Israel, namanya malakul maut, malaikat maut. Israel itu bukan dari hadis. Kemudian juga malaikat Malik menjaga di neraka itu juga ada di Quran. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir itu juga di kuburan itu ada. Sijil ini tidak ada. Kemudian mengenai setan yang mencuri dari penjaga rahasianya Allah, malaikat, tidak ada itu. Jadi setan itu mencuri pendengaran dari langit. Disebutkan dalam hadis bahwa setan itu bertumpuk-tumpuk ya, dengan teman-temannya saling dukung-mendukung sampai ke langit untuk mencuri pendengaran. Ada kalanya dengan izin Allah mereka berhasil mencuri. Ada kalanya pula mereka dilempar oleh Allah, dengan syihabun tsaqib, dengan meteor, dengan tahi bintang dilempar. Sehingga dia enggak sempat mencuri, sudah terlempar. Ada kalanya dengan izin Allah berhasil mencuri dengan izin Allah. Tujuannya apa? Untuk uji iman kita. Kita uji iman kita. Kita iman kepada Allah atau kita milih percaya dengan setan. Seperti itu. Iya, fadhal. Salam. Assalamualaikum. Ustadz yang saya cintai karena Allah. Ustadz, apakah sesuatu prasangka yang buruk menamai Allah yang terbisik di dalam hati? Akan tetapi saya menolaknya dengan sungguh. Apakah ini membatal Islam? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada prasangka-prasangka buruk ya tentang Allah dalam bisikan-bisikan hati tapi ditolak. Bagaimana? Ya memang itu was-was. Zaman sahabat dulu juga pernah sahabat ada lintasan-lintasan seperti ini. Lalu dia tanya ke Rasulullah, oleh Rasulullah disuruh menolak. Jadi diusir. Kalau ada was-was, bisikan-bisikan tentang Allah gini, Allah gitu, diusir aja. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billah, aku iman kepada Allah. Seperti itu. Jadi jangan diikuti ya. Dan Anda tidak batal Islamnya. Itu was-was dari setan. Yang penting jangan diikuti. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Waktunya sudah habis. Dan ini SMS yang masuk cukup banyak. Ini berapa Abdullah jumlahnya? Berapa? 90. SMS yang masuk 90. Ini yang terjawab baru sedikit sekali. Berarti masih banyak SMS di sini. Terus pemecahannya bagaimana? Nanti kita bicarakan lagi dengan teman-teman. Apakah besok hanya untuk jawab yang ada sekarang? Ataukah bagaimana?
Ataukah mungkin besok waktu SMS-nya dibatasi saja, dibatasi mungkin berapa, dibatasi 20 atau 30 maksimal, kemudian HP-nya dimatikan. Nanti kita bicarakan lagi ya, dan mohon masukan-masukan dari yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf bagi yang belum terjawab. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Karena doa menjelang berbuka adalah doa yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik, wa na'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan yang perbendaharaannya ada di tanganmu, dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang perbendaharaannya ada di tanganmu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan semuanya yang cepat dan yang lambat, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Kami berlindung kepadamu dari keburukan semuanya, yang cepat dan yang lambat, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang telah dimohon oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang soleh. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang telah berlindung kepadamu daripadanya Nabi-Mu dan hamba-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan segala ucapan dan perbuatan yang mendekatkan kami ke syurga. Kami berlindung kepadamu dari neraka dan berlindung dari semua perbuatan dan ucapan yang mendekatkan kami kepada neraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menjadikan semua takdir-Mu untuk kami, semua keputusan-Mu untuk kami adalah baik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, dan ini yang selalu kami mohon kepadamu, jangan Kau sia-siakan permohonan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.